selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul modal 8 jutaan bisa beli 12 saham besar yang rutin bagi dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, bagi kamu yang sudah mengikuti channel Baca Saham sejak lama, kamu tentu tahu bahwa pada tahun 2025 ini, saya rutin update tentang 12 saham dividen yang rutin membagi dividen dari waktu ke waktu. Pada video sebelumnya, saya membahas per tanggal 20 Maret, dan kini saya bahas lagi per harga saham tanggal 29 Maret. Mengingat, ada beberapa saham besar yang sudah menghasilkan RUPS, dan kita sudah tahu hasil nilai dividen yang akan dibagikan di tahun 2025. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Saham pertama adalah BBCA dengan harga 8.500. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, harga sahamnya naik 2,1%. Tapi jika melihat dengan data periode bulan Desember dan bulan Januari, harga sahamnya masih mengalami penurunan. Untuk angka dividen per share di tahun 2025 untuk dividen finalnya adalah 250, yang artinya dividen yield sekitar 2,9%. Kita masuk kepada saham kedua. Saham kedua adalah BRI yang mana dengan harga 4.050. Jika dibandingkan dengan 20 Maret tahun 2025, harga sahamnya naik 9,2%. Terjadi kenaikan yang signifikan. Untuk angka dividen per share-nya 208,4 untuk dividen final. Dan jika ditambahkan dengan dividen interim 135, itu artinya dividen yield sekitar 8,5% jika dibagi dengan harga tanggal 29 Maret. Saham ketiga adalah Bank Mandiri dengan harga 5.200 yang naik 11,1%. Jika dibandingkan dengan harga tanggal 20 Maret tahun 2025 dengan angka 4.680. Dan sayangnya, harga per 29 Maret ini belum setinggi dengan harga di tahun 2024 dan Januari tahun 2025. Angka dividen per share-nya adalah 466,18 per lembar saham. Jika dibagi dengan harga saham 5.200 artinya dividen yield sekitar 9%. Kita masuk kepada saham keempat. Saham keempat adalah BNI dengan harga 4.240 dan dibandingkan dengan harga per tanggal 20 Maret masih mengalami kenaikan 1,7%. Jika dibandingkan dengan bulan Januari juga, harga saham Bank BNI ini belum naik dengan signifikan. Untuk angka dividen per share-nya 374,06. Jika dibagi dengan harga per tanggal 29 Maret, dividen yield-nya sekitar 8,8%. Saham kelima adalah BJTM dengan harga saham Rp500. Harga sahamnya naik 6,8% dibandingkan harga tanggal 20 Maret tahun 2025. Tapi belum setinggi harga bulan Januari tahun 2025. Untuk hasil dividennya masih menunggu RUPS pada tanggal 24 April tahun 2025. Kita masuk kepada saham ke-6, BNGA dengan harga 1.695 yang naik 4% dibandingkan periode sebelumnya. Meski begitu, belum bisa setinggi harga bulan Januari tahun 2025. Untuk hasil dividennya, masih menunggu RUPS pada tanggal 14 April tahun 2025. Saham berikutnya TLKM dengan harga 2.410 yang turun 0,8% dibandingkan periode sebelumnya. Untuk Telkom ini sendiri juga masih menunggu hasil RUPS yang kita belum tahu kapan akan dilaksanakan. Masih menunggu informasi selanjutnya. Saham ke-8 ASII dengan harga 4.920 yang naik 4,9% dari periode sebelumnya. Dan untuk ASII sendiri ini akan RUPS pada tanggal 8 Mei tahun 2025. Saham ke-9 Adaro dengan harga 1.845 yang naik 2,5% dibandingkan periode sebelumnya. Untuk Adaro ini sendiri, dividen final tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025, kita masih menunggu hasil RUPS nanti. Tapi sebagai informasi, dengar-dengar AADI absen membagi dividen di tahun ini. Tapi untuk jelasnya, mari kita tunggu saja hasil RUPS nanti seperti apa. Saham ke-10 UNTR dengan harga 23.550 yang naik 5,5% dibandingkan periode sebelumnya. UNTR akan RUPS pada tanggal 25 April sehingga kita tunggu saja hasil RUPS-nya seperti apa. Saham ke-11 ITMG dengan harga 22.950 yang naik 1,3%. Akan RUPS pada tanggal 9 April tahun 2025. Dan terakhir, saham ke-12 adalah PTBA dengan harga 2.520 yang mengalami kenaikan 3,7% dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk RUPS-nya juga masih menunggu informasi selanjutnya.
Nah, dari 12 saham ini bisa kamu lihat, hanya saham Telkom yang mengalami penurunan harga, itu pun hanya 0,8%. Sedangkan saham-saham yang lain mengalami kenaikan harga di tanggal 29 Maret ini dibandingkan dengan tanggal 20 Maret tahun 2025. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan terbesar ada di saham Mandiri dengan angka 11,1%, BRI 9,2%, dan BJTM dengan angka 6,8%. Untuk saham Mandiri dan BRI ini tentu saja disebabkan oleh salah satu hal, yaitu adanya sentimen dividen yang jumbo di tahun 2025 ini. Bisa kamu lihat di sini untuk yieldnya BRI 8,5, Mandiri 9%, dan BNI 8,8%. Itu pun yield ini kita dapatkan setelah harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tanggal 29 Maret 2025 jika dibandingkan dengan 20 Maret tahun 2025. Dengan kata lain sebenarnya dividen yield dari 3 saham ini bisa lebih besar dibandingkan angka yang kamu lihat pada video kali ini. Nah sekarang jika kita total bagaimana misalkan kita melakukan pembelian masing-masing satu lot saham. Dengan kata lain dana alokasi kita hanya 8,2 juta untuk membeli 12 saham ini per data tanggal 29 Maret tahun 2025. Sebenarnya jika kamu melihat dari 4 periode yang kita lakukan ini, nominal terbesar hanya ada di bulan Januari tahun 2025 dengan angka 9,1 juta dan nominal terendah di tanggal 20 Maret dengan angka 7,9 juta. Nah, artinya 12 saham ini apabila membeli masing-masing satu lot saja, maka hanya membutuhkan dana di bawah 10 juta rupiah. Dana tersebut tentunya cukup achievable untuk orang-orang yang hanya memiliki dana terbatas. Tapi di sisi yang lain, meskipun dananya sangat kecil, tapi mereka bisa melakukan pembelian 12 saham besar yang rutin bagi dividen. Apakah kamu tertarik dengan pola mekanisme seperti ini? Tentu saja ini merupakan salah satu bentuk strategi diversifikasi. Apabila kamu melakukan diversifikasi, mungkin kamu bisa mempertimbangkan cara seperti ini. Tapi apabila kamu tipe yang konsentrasi, silahkan kamu lihat dari beberapa saham yang menurut kamu paling menarik, yang mungkin kamu fokus di dalamnya saja. Tidak melakukan pembelian terlalu banyak saham, tapi fokus saja kepada saham-saham yang menurut kamu paling menarik. Semuanya kembali lagi kepada kamu masing-masing. Yang jelas dengan data ini bisa menjadi bahan referensi atau informasi kepada kamu untuk mempertimbangkan saham-saham besar yang rutin bagi dividen dan nominal dividennya cukup menarik. Tentu saja kita mempertimbangkan dari dua aspek. Yang pertama capital gain, dari sisi kenaikan harga secara berkala yang kita terus update dari waktu ke waktu, dan yang kedua adalah dari sisi potensi dividen yield yang bisa diperoleh. Tentu saja data ini cukup realistis karena saya menggunakan data terupdate atau harga saham terupdate untuk melakukan simulasi dividen yield yang bisa diperoleh. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada keyakinan kamu masing-masing. Apakah saham-saham ini kamu tertarik untuk melakukan pembelian ataukah kamu memiliki indeks kamu sendiri di mana memiliki saham-saham lain di luar 12 saham ini untuk dianalisa atau bahkan dilakukan pembelian. Tapi yang jelas ini hanya merupakan informasi dan bukan rekomendasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri dan selalu disclaimer on. Sebagai informasi juga sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya.
Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua, di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya.
Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumdatnya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek.
Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.